Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad April Putra Pratama dari D3 Teknologi Telekomunikasi. Saya akan menjelaskan tentang jurnal sistem komunikasi modul 3. Kalau sekarang ini masuknya jurnal modul 2. Oke, tadi udah kenalan, nama Muhammad April Putra Pratama dengan NIM 70 522 kelasnya D3.403. Jurnalnya sendiri, ini disuruh buatlah video penjelasan materi mengenai modul 3 ya, amplitude modulation ini. Durasinya minimalnya 2 menit. Cara membuat modul dan format. Nama NIM kelas Siskom 2. Boleh di public atau di uninstall, dilarang di private. Oke, lanjut. Yang pertama, amplitude modulation. Amplitude modulation adalah salah satu metode modulasi paling awal yang digunakan dalam mentransmisikan informasi melalui radio. Teknik ini dirancang pada abad ke-20 pada saat Landel de Moura dan Reginald Fessenden melakukan eksperimen menggunakan telepon radio pada tahun 1900-an. Setelah upaya yang berhasil, teknik modulasi ini didirikan dan digunakan dalam komunikasi elektronik. Secara umum, definisi modulasi amplitude ini diberikan sebagai jenis modulasi di mana amplitude gelombang pembawa atau carrier bervariasi dalam beberapa proporsi sehubungan dengan data modulasi atau sinyal. Lanjut, jenis-jenis amplitude modulation ini ada 3. Yang pertama, double sideband suppressed carrier modulation atau DSBSC. Modulasi double sideband suppressed carrier ini adalah amplitude modulasi yang terdiri dari 2 sideband simetris dan tidak ada carrier band. Yang kedua itu single sideband modulation atau SSB. Adalah skema modulasi amplitude di mana hanya satu sideband saja yang ditransmisikan melalui saluran. Yang terakhir yaitu vertical sideband modulation, adalah teknik modulasi yang memungkinkan transmisi satu sideband di samping bagian atau sisa yang lain. Oke, untuk keuntungan kerugian IM sendiri, yang pertama keuntungannya ini sangat sederhana untuk diterapkan. Terus yang kedua, amplitude modulation itu dapat dimodulasi menggunakan sirkuit yang terdiri dari sangat sedikit komponen. Yang ketiga, penerima amplitude modulation sangat murah karena tidak diperlukan komponen khusus. Kekurangannya itu tidak efisien dalam hal penggunaan dayanya. Yang kedua, tidak efisien dalam hal penggunaan bandwidth. Membutuhkan bandwidth yang sama dengan 2 kali lipat dari frekuensi audio tertinggi. Yang ketiga, ini rentan terhadap kebisingan atau noise yang tinggi karena sebagian besar noise didasarkan pada amplitude dan jelas detektor AM lumayan sensitif. Oke. Itu aja untuk penjelasan. Lanjut ke praktikumnya. Untuk praktikumnya sendiri kita buka MATLAB. Nah, ini udah ada. Ketik guys, open file. Nah, ini udah ada. Di sini saya sudah bikin GUI untuk amplitude modulation. Di sini ada sinyal input dulunya yang berisi informasi, terus ini gelombang kariernya, ini modulasinya, ini tadi demodulasinya. Ini untuk amplitude modulation. Untuk bikinnya sendiri gampang. Ini untuk membuat yang ini kita memakai ini static text, contohnya seperti ini. Terus tinggal klik 2 kali, bisa mau milih background apa.
misalnya misalnya kalau misalnya seperti ini bisa kasih warna ini, terus habis itu karena tulisannya bukan ini, kita ubah ke Times New Roman. Terus untuk teksnya sendiri ini bisa diganti, misalnya tadi kalau pengen seperti amplitude. Nah ini udah ada, ini tinggal diganti warnanya. Nah ini jangan lupa diperbesar. Nah bisa jadi seperti ini. Untuk simpelnya bikin yang ini, itu juga ulangi lagi langkah yang sama untuk pada modulasi, informasi, carrier, demodulasi, dan amplitude modulation. Ini juga isi dengan angka. Dan ini tinggal dihapus saja. Kalau untuk yang ini sendiri, ini tinggal dikosongin aja stringnya, jadi nggak usah diisi. Buat ntar kita memasukkan input sinyalnya. Nah, untuk informasi sendiri, ntar ini ada codingannya untuk X kalian, untuk ini nih, yang membuat ntar diagramnya, itu bisa kalian pencet yang ini. Nah, ini ntar akan terbuat akses. Hapus saja. Lanjut. Terus ini juga setelah kalian mau diganti warna apa, atau itu kreatif kalian mau bikinnya kayak gimana. Lanjut, kita di sini view callback ya. Callback. Nah, di sini ada function plus button callback. Nah, di sini sebelum ditambahkan codingannya, akan tidak bisa ada hasilnya apabila dimasukkan nilai inputnya. Jadi kita tambahkan codingan. Yang pertama A itu terdiri dari STL double get handles. Terus kenapa di sini milih string, karena biar ada huruf sama angka, jadi bukan numeric. Kalau numeric kan cuma angka doang. Terus ini di sini ditunjukkan ke X1, jadi ini yang push button 1 atau yang informasi ini akan muncul di X1 hasilnya apabila misalnya keluar. Nah, di sini juga milih plot. Jadi plot itu bentuknya ntar kayak seperti garis, bukan yang garis putus-putus atau titik. Nah, ini T sendiri ini timernya. Terus untuk X label ntar akan muncul di tanda yang garis X itu dengan nama time. Untuk Y-nya sendiri amplitude, Y itu yang vertikal, yang X itu yang horizontal. Untuk title-nya sendiri kita namain message sinyal. Terus jangan lupa ditambahin grid on, jadi biar ntar kalau misalnya keluar bakalan ada kayak gininya. Ini namanya grid nih. Nah, itu aja. Terus lakukan kepada push button 2. Push button 2 itu nih carrier. Juga kita bisa tinggal lihat callback seperti ini. Sama lakukan juga dengan yang lainnya, 3 dan 4. 3 dan 4, ini 4, ini untuk yang ketiganya. Yang ketiganya title-nya atau judulnya itu I'm Signal. Oke, lanjut. Udah semua untuk ininya sendiri, dan bukan pakai static text tapi pakai push button nih, yang ini pakai ini buat mengubahnya sama seperti tadi yang static text. Kalian mau ubahnya seperti apa, terus ini juga bisa callback. Nah seperti ini contohnya kalau misalnya belum ditambah codingannya. Oke, kita terus langsung saja jalankan. Nah ini ditanya
mengaktifkan atau menjalankan ini akan men-save yang figurnya. Langsung aja yes, yang folder. Nah, di sini udah jalan. Diisi di sini isi 1 di amplitude of message signal. Di sini diisi 1. Di sini diisi 5, di sini isi 10. Nah, ini diisinya 50 di sini. Nah, dilihat berubah kan? Nah, di sini bisa dilihat nih amplitude. Nah, lihat kita ke yang informasi dulu saja, yang berarti dia push button 1 ya. Nah, di sini kan ada nih message signal. Nah, ini buat munculin ini. Terus di sini ada time, dilihat time X label. Ini yang horizontal. Di sini ada time. Ini buat penanda amplitude-nya, Y label. Di sini muncul. Terus di sini untuk title-nya sendiri message signal. Nih, bisa dilihat. Nah, di sini juga ada grid on nih. Ini maksudnya grid on berfungsi seperti ini. Ini ada garis nih. Misalnya grid on yang nggak diaktifin atau dihapus, ntar bakalan hilang garisnya. Oke, udah itu aja sih hasilnya seperti ini, keluar sinyalnya. Itu aja, sekian dari saya, Muhammad Saputra Pratama untuk jurnal modul 2.